Halo, perkenalkan nama saya Rizfa Maidit dengan NIM 22604 22105. Halo, perkenalkan nama saya Jovi Sira Saputra, NIM 226042240338. Hai, perkenalkan nama saya Heri Kurniawan dengan NIM 2260 422 4040. Hai, perkenalkan nama saya Firkan Iqbal Permata dengan NIM 226042244030. Mohon maaf Pak, sebelumnya kami dari Universitas Jakarta, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia ingin mengetahui lebih detail tentang produk ini. Kalau boleh tahu dengan siapa? Dengan Andi Arya. Saya edukator di Museum Benteng Kreditor, atau mungkin istilah lebih familiarnya adalah pemandu. Oh ya. Oh ya, ini saya mau bertanya Pak tentang benteng ini. Kapan ya benteng ini didirikan pertama kali? Oke, untuk Benteng Kreditor sendiri ini didirikan pada tahun 1760. Jadi pada saat kekuasaan dari Sri Sultan Hamengkubuwono yang pertama. Kalau kita buka sejarah berdirinya Kesultanan Yogyakarta itu kan berdiri tahun 1756 ya. Jadi Keraton Yogyakarta itu sudah ditempati sekitar 2 Oktober tahun 1756 setelah sebelumnya penandatanganan perjanjian Giyanti membagi 2 wilayah Kesultanan Mataram Islam menjadi Kesultanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta. Nah, berdirinya Benteng Kreditor ini tidak jauh setelah pindahnya Kesultanan Hamengkubuwono yang pertama dari Sanggaraan di Ambar Ketawang menikmati Keraton Yogyakarta. Benteng ini didirikan tahun 1760 dan pada saat berdiri pertama kali diberi nama Benteng Rustenburg. Jadi belum bernama Kreditor awalnya. Rustenburg itu diambil dari bahasa Belanda yang artinya adalah tempat peristirahatan. Nah, kenapa dinamakan tempat peristirahatan? Karena memang Benteng Rustenburg saat itu digunakan sebagai tempat beristirahat atau tempat tinggal bagi para prajurit VOC atau Belanda yang berada di wilayah Yogyakarta. Selain tentunya digunakan sebagai tempat pengawasan bagi aktivitas dari Kesultanan Yogyakarta yang dilakukan oleh VOC. Kemudian tahun 1811 Benteng sempat diambil alih oleh Inggris ketika Inggris kemudian menguasai wilayah Hindia Belanda. Tapi nggak lama, cuma 5 tahun sampai tahun 1816. Nanti tahun 1867 Benteng Rustenburg itu ganti nama jadi Kreditor. Kenapa berganti nama dari Rustenburg menjadi Kreditor? Ini diawali dengan adanya peristiwa gempa bumi besar yang melanda Yogyakarta yang mengakibatkan sebagian besar bangunan dari Benteng Rustenburg itu roboh. Nah, setelah dibangun ulang, kemudian dalam pembangunan ulang tahun 1867 itu Benteng Rustenburg diganti namanya menjadi Kreditor yang artinya adalah perdamaian. Nah, kenapa diambil nama perdamaian? Karena hubungan yang terjalin antara Kesultanan Yogyakarta dengan pemerintah kolonial Hindia Belanda pada waktu itu sedang memasuki hubungan yang harmonis. Hubungannya sedang baik setelah beberapa waktu sebelumnya hubungannya sempat memanas karena beberapa peristiwa yang kita tahu tahun 1825 sampai 1830 pernah terjadi perang besar di Pulau Jawa, perang Jawa atau yang mungkin orang-orang lebih mengenalnya sebagai perang Diponegoro. Jadi kita bisa lihat di sini penggunaan nama Kreditor sendiri baru terjadi pada tahun 1867. Kemudian sempat dikuasai juga sama Jepang ya ketika Jepang berkuasa di Indonesia tahun 1942, ambil oleh pemerintah Indonesia tahun 1945 seiring dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ini untuk
langsung Benteng sendiri difungsikan sebagai pasar masa penjajahan. Oke, di masa Jepang sendiri tahun 1942 selain dijadikan sebagai markas negara, juga dijadikan sebagai tempat pengamanan oleh pasukan Jepang terhadap para tawanan Belanda. Kemudian tahun 1945 saat dikuasai oleh Indonesia, Benteng juga kemudian dijadikan sebagai markas tentara Indonesia, ya, tempat di mana pasukan Indonesia kemudian melakukan aktivitas aktivitasnya sehari-hari, baik dalam konteks militer maupun sebagai tempat beristirahat. Jadi gini Pak, untuk tahun berapa bangunannya difungsikan atau diresmikan sebagai tempat wisata? Jadi setelah kemudian diambil alih kepemilikannya ya oleh pemerintah Indonesia, sempat kemudian terjadi perdebatan apakah benteng ini akan tetap didirikan berdiri, kemudian dialihfungsikan ataukah dihancurkan. Nah, pendapat yang menginginkan agar benteng ini dihancurkan karena menganggap ini adalah peninggalan atau warisan kolonial, yang dimana kita tahu pada masa kolonial itu kita mengalami penjajahan, penindasan yang dilakukan oleh bangsa Barat, terutama Belanda. Sedangkan yang menolak dirobohkannya benteng ini karena beralasan bahwa benteng ini bisa digunakan ya sebagai warisan sejarah. Kemudian bangunan benteng ini sendiri sempat terbengkalai cukup lama, sampai kemudian salah seorang seniman di Jakarta yang tentunya namanya nggak asing ya bagi kita ya, Bagong Kussudiarjo itu kemudian meminta izin untuk memanfaatkan benteng Vredenburg yang terbengkalai itu sebagai tempat berkumpulnya para seniman di Jakarta. Sampai kemudian ada ide untuk menjadikan benteng Vredenburg ini sebagai museum. Nah, karena mendapatkan persetujuan dari Presiden Soeharto pada waktu itu, tahun 1986-1987 itu dilakukan revitalisasi besar-besaran terhadap bangunan benteng Vredenburg. Tahun 1987 sebenarnya sudah dibuka secara resmi untuk wisatawan untuk berkunjung ke dalam benteng Vredenburg. Tetapi perubahan menjadi IPT Museum itu baru terjadi pada tahun 1992. Jadi benteng Vredenburg difungsikan sebagai museum itu tahun 1992. Jadi sekitar 30 tahun yang lalu. Berarti itu awalnya sebagai tempat berkumpul seniman. Ya, setelah terbengkalai beberapa waktu sempat dijadikan sebagai tempat berkumpul para seniman. Terus juga pernah dikelola oleh Yayasan Bentara Budaya ya, kalau tidak salah namanya. Sampai kemudian diambil alih kembali oleh oleh militer ya, kemudian dilakukan revitalisasi sampai kemudian untuk pelaksanaan dari Museum Benteng Vredenburg ini sendiri kemudian diserahkan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, atau kalau sekarang Kemendikbudristek seperti itu. Jadi apa saja Pak keunikan dari benteng? Keunikan dari benteng Vredenburg sendiri pertama tentu dari segi arsitektur bangunannya ya, karena ini adalah bangunan bergaya khas kolonial. Kalau kita perhatikan pintu maupun jendelanya kan tinggi dan lebar-lebar ya. Nah, karena memang karena orang-orang Belanda itu tinggalnya di negara subtropis dingin, tapi kemudian pindah ke Indonesia yang negaranya tropis, tentu mereka membutuhkan penyesuaian. Karena udaranya panas, kemudian mereka membangun bangunan yang kalau kita perhatikan arsitektur kolonial itu pasti tinggi atapnya, kemudian pintu dan jendelanya besar-besar dan lebar-lebar. Itu keunikan yang pertama dari segi arsitekturnya. Kemudian kalau kita bicara tentang Museum Benteng Vredenburg sebagai museum, kita kemudian memberikan fasilitas ruang terbuka kepada seluruh pengunjung untuk kemudian memanfaatkan fasilitas itu secara bebas dan bertanggung jawab. Ya. Dan juga kita memfasilitasi kalau kemudian ada lembaga pendidikan, entah itu SD, SMP, SMA, bahkan universitas, kampus sekalipun, untuk kemudian menggunakan tempat di Museum Benteng Vredenburg ini untuk kegiatan-kegiatan dari lembaga pendidikan tersebut, pameran ataupun lain sebagainya. Kemudian juga koleksi museum kita perhatikan di sini beragam ya. Ada berupa meriam, kemudian juga ada replika dari Goni, replika seragam perwira angkatan darat, kemudian ada patung kepala dari pahlawan revolusi dan sebagainya. Termasuk juga terdapat sekitar 55 drama yang bisa disaksikan mulai dari drama 1 sampai drama 4. Termasuk juga ini mungkin keunikan dari Museum Benteng Vredenburg adalah fasilitas yang kami sediakan untuk para pengunjung anak-anak. Kalau kita perhatikan di bagian depan, di sisi barat dari Museum Benteng Vredenburg ada playground yang paling besar, dan di sisi timur juga ada playground yang ukurannya mungkin lebih kecil, termasuk juga arena bermain atau arena mewarnai dari anak-anak yang mungkin usia TK sampai kelas 1-2 SD.
seperti itu. Banyak pertanyaan saja, apakah bangunan ini ada kaitannya dengan isi Pancasila? Oh, tentunya ada. Kalau kita lihat kan di buku Pancasila ada 5 ya. Kita bisa melihat yang pertama, kalau misalkan kita lihat ada Persatuan Indonesia. Nah, dari sisi apa kita bisa lihat keterkaitannya dengan Pancasila, yaitu keterbukaan yang kita berikan tentunya sebagai sebuah sarana publik ya bagi muslim dengan tidak membeda-bedakan pelayanan yang diberikan kepada seluruh pengunjung, mau itu pengunjung dari Indonesia Barat, Indonesia Timur, bahkan dari asing sekalipun kita fasilitasi untuk diberikan pelayanan pemanduan mulai dari anak SD, SMP, SMA sampai mahasiswa sekalipun juga kita berikan, mau dia dari sekolah negeri, sekolah swasta, sekolah berbasiskan agama, silahkan berkunjung ke Indonesia Hebat, kita pasti akan layani, pasti kita akan fasilitasi. Kemudian juga prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu kita buktikan dengan memberikan kesempatan kepada pihak manapun kecuali berkaitan dengan agenda politik ya, kecuali berkaitan dengan agenda politik, selama itu berkaitan dengan agenda pendidikan, itu silahkan untuk melakukan kegiatan secara bebas, secara bertanggung jawab juga tentunya di lingkungan museum Benteng Redwood juga. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Oke, sekian dari kelompok kami. Mungkin banyak sekali kesimpulan dapat kita ambil ya, bahwa bangunan ini sangat bersejarah dan terdapat banyak sekali nilai-nilai Pancasila yang bisa diterapkan di Benteng Redwood ini. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Bila banyak salah kata dan tingkah laku, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.